Selamat pagi, Bu dan Bapak-Bapak. Atas nama perusahaan kami, Akpida Tour and Travel, saya mengucapkan selamat pagi dan selamat datang. Ngomong-ngomong, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik semuanya ya. Baiklah, pertama-tama saya akan memperkenalkan kru bus kita. Di sebelah kanan kita ditemani oleh Bapak Suradi sebagai supir profesional kita yang memiliki pengalaman selama 10 tahun bekerja sebagai supir. Bisa kalian bayangkan kan, 10 tahun itu bukanlah waktu yang singkat. Itu sangatlah lama. Jadi, kalian tak perlu khawatir dengan tur kita hari ini. Karena saya percaya bahwa tur kita hari ini akan berjalan aman dan nyaman. Dan selanjutnya, kita punya Bapak Maman sebagai asisten supir profesional. Dia akan membantu Bapak Suradi selama di tur ini, dan kita akan menjaga bus, dan dia akan menjaga bus kita selalu bersih. Dan yang terakhir, saya sendiri. Nama saya adalah Anggraini. Kalian bisa memanggil saya Aini. Selama tur, tolong anggaplah kami sebagai teman kalian. Jadi, jika ada pertanyaan atau permintaan, angkatlah tangan kalian. Jika saya bisa menjawab pertanyaan kalian dan membantu memenuhi kebutuhan kalian, saya di sini sebagai pemandu. Jadi, saya harap kalian menikmati tur ini. Untuk sekarang, apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, dapatkah kita memulai tur kita hari ini? Baiklah Bapak Suradi, ayo pergi. Wisata pertama yang kita kunjungi adalah Gunung Tangkuban Perahu yang berada di Kota Bandung. Kota Bandung adalah kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Barat, sekaligus menjadi ibu kotanya. Kota ini terletak 140 km sebelah tenggara Jakarta dan merupakan kota terbesar di wilayah Pulau Jawa bagian barat. Sedangkan wilayah Bandung Raya merupakan metropolitan Bandung, merupakan metropolitan terbesar ketiga di Indonesia setelah Jabodetabek dan Gerbang Kertosusulo. Kota Bandung berbatasan dengan Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat di barat dan utara, dan Kabupaten Bandung di timur dan selatan. Bapak Ibu sekalian, kita akan memasuki pintu masuk Gunung Tangkuban Perahu. Sebelum turun dari bus nanti, pastikan barang-barang yang akan kalian bawa ke tempat wisata tidak ada yang tertinggal di bus. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai. Silakan turun dan saya akan mengurus izin masuk kalian untuk memasuki wisata Gunung Tangkuban Perahu. Bapak Ibu sekalian, silakan masuk. Gunung Tangkuban Perahu memiliki sebuah cerita yang dipercaya sebagai asal-usul terbentuknya gunung ini. Cerita Sang Kuryang dan Dayang Sumbi tentunya sudah tak asing bagi sebagian besar orang. Gunung Tangkuban Perahu memiliki ketinggian 2084 di atas permukaan laut, atau sekitar 6.873 kaki. Suhu di gunung ini adalah 17 derajat Celcius pada siang hari dan dapat mencapai 2 derajat Celcius pada malam hari. Tangkuban Perahu menawarkan keindahan panorama pegunungan yang bahwa sejuk serta terdapat daya tarik lain berupa 3 kawah yang mengandung kadar belerang tinggi, yaitu Kawah Upas, Kawah Ratu, dan Kawah Domas. Masih ada waktu untuk kalian menikmati wisata ini. Dan jangan lupa, pada pukul 15.00 silakan berkumpul kembali di bus kita. Baiklah Bapak Ibu sekalian, apakah sudah berkumpul semua? Baik, jika semuanya sudah berkumpul, kita akan pergi ke Hotel Grand Malioboro, Yogyakarta untuk beristirahat dan akan melanjutkan perjalanan selanjutnya besok pagi. Perjalanan menuju Hotel Grand Malioboro, Yogyakarta akan melewati Jalan Tol Cikopo sampai Palimanan. Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY adalah provinsi tertua kedua di Indonesia setelah Jawa Timur, yang dibentuk oleh pemerintah negara bagian Indonesia. Provinsi ini
juga memiliki status istimewa atau otonomi khusus. Status ini merupakan sebuah warisan dari zaman sebelum kemerdekaan. Kesultanan Yogyakarta dan juga Kadipaten Pakualaman sebagai cikal bakal atau asal-usul DIY. Oleh Jepang, ini disebut dengan koti atau kooti. Pada saat kalian di hotel dan merasa suntuk atau bosan, kalian bisa mengunjungi Jalan Malioboro. Tempat tersebut merupakan tempat belanja yang menjadi ikon dari kota yang dijuluki sebagai pelajar ini. Di sana terdapat beberapa toko yang menjual oleh-oleh menarik khas dari kota Jogja. Banyak sekali hal yang unik dari Jalan Malioboro Yogyakarta ini. Antara lain andong, batik, kuliner Jogja, kayak seperti gudeg, wedang jahe, nasi kucing, sate ayam, mie godok, dan masih banyak lainnya yang bisa Anda cicipi. Bapak Ibu, kita sudah sampai di tempat penginapan. Silakan Bapak Ibu kemaskan barang-barang kalian dan jangan sampai ada yang tertinggal di bus. Setelah itu, silakan Bapak Ibu turun. Saya akan mengurus check-in hotel dan menunggu kalian di lobi hotel. Bapak Ibu, kalian sudah bisa beristirahat dan dapat menikmati fasilitas yang ada di hotel ini. Silakan ikuti staf hotel untuk ditunjukkan kamar kalian. Dan jangan lupa untuk besok semua berkumpul di lobi sebelum kita pergi ke Keraton Yogyakarta. Selamat pagi Bapak Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah, masih diberi kesehatan semuanya ya. Baiklah, apakah sudah berkumpul semuanya? Baik, jika sudah berkumpul semuanya, Bapak Ibu bisa naik ke bus. Sekarang kita akan mengunjungi Keraton Yogyakarta. Keraton didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1755 sebagai istana atau Keraton Yogyakarta yang baru berdiri akibat perpecahan Mataram Islam dengan adanya perjanjian Giyanti. Keraton ini adalah pecahan dari Keraton Surakarta Hadingrat dari Kesunanan Surakarta atau Kerajaan Surakarta, sehingga dinasti Mataram diteruskan oleh dua kerajaan, yakni yang pertama Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta. Sebagai kompleks keraton merupakan museum yang menyimpan berbagai koleksi milik kesultanan, termasuk berbagai pemberian dari raja-raja Eropa. Replika pusaka, keraton, dan gamelan dari segi bangunannya, keraton ini merupakan salah satu contoh arsitektur istana Jawa yang terbaik. Memiliki balarium mewah dan lapangan seperti paviliun yang luas. Bapak Ibu, kita sudah sampai di Keraton Yogyakarta. Mari kita semuanya turun. Di sini merupakan salah satu bagian ruangan di dalam Keraton Yogyakarta. Keraton Yogyakarta sering pula disebut Keraton Ngayogyakarta. Hadiningrat merupakan kerajaan terakhir yang pernah berjaya di tanah Jawa. Keraton yang didirikan Sultan Hamengkubuwono I ini adalah destinasi wajib dikunjungi ketika berada di Yogyakarta. Sebelah sini dikunjungi deretan pemain gamelan, menjadi hiburan tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung. Ini adalah salah satu bagian dalam keraton yang menyimpan benda-benda pusaka. Berlanjut ke komplek belakang, terdapat alun-alun kidul atau akrab disebut pangkerangan atau perkerangan yang dipagari tembok persegi dengan 5 gapura.
yaitu pohon mangga, apel, dan kuni mengelilinginya. Di bagian belakang terdapat Plengkung Nirbaya yang gerbangnya secara tradisi dimanfaatkan sebagai jalur keluar saat prosesi pemakaman sultan yang mengangkat menuju komplek pemakaman di Imogiri, sehingga tertutup bagi sultan yang sedang bertahta. Sekarang kalian masih ada waktu untuk mengeksplor dan menghunting foto. Pada pukul 11 berkumpul di bus dan kita akan mengunjungi Surabaya North Quay. Sudah kumpul semuanya ya Bapak Ibu? Baiklah, kita lanjut perjalanan kita selanjutnya, Surabaya. Surabaya adalah kota terbesar kedua di Indonesia yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Sementara nama Surabaya sesuai dengan etimologinya berasal dari kata sura, ata, suro, dan baya atau boyo. Dalam bahasa Jawa, suro adalah jenis ikan hiu, sedangkan boyo adalah istilah bahasa Jawa untuk hewan buaya. Menurut mitos, dua hewan ini adalah binatang paling kuat yang juga menjadi simbol kota Surabaya. Sampai saat ini, pendapat lain mengatakan bahwa nama Surabaya juga diambil dari istilah Sura Ingbaya yang berarti berani menghadapi bahaya. Sekarang kita sudah sampai di Surabaya North Quay. Mari kita turun Bapak Ibu. Surabaya North Quay bukanlah sebuah lokasi wisata biasa. Mengapa begitu? Karena lokasi wisata yang satu ini merupakan sebuah pelabuhan penumpang dengan berada di sebuah gedung yang bernama Gapura Surya Nusantara milik Pelindo III, menghadirkan suasana pelabuhan serta kapal-kapal yang sedang bersandar. Lokasi Surabaya North Quay berada di area rooftop sehingga menampilkan pemandangan laut lepas serta kapal-kapal yang sedang berlalu lalang ataupun yang sedang bersandar. Selain itu, kamu dapat melihat dengan jelas Pulau Madura. Kalian masih ada waktu untuk hunting foto dan mencicipi kuliner Surabaya yang tersedia di Surabaya North Quay. Dan jangan lupa kembali pada pukul 20.30 berkumpul kembali di area parkir. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah tentang semua tur kita. Dan terima kasih banyak atas perhatian Anda dan partisipasi Anda. Semoga Anda menikmati tur dengan layanan kami. Sekali lagi, atas nama perusahaan kami, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas perjalanan kami dan perjalanan Anda. Selamat bersenang-senang kembali ke provinsinya masing-masing. Dan jangan lupa cek barang-barang Anda sebelum pergi dari bus. Dan satu hal lagi, Indonesia tidak sempurna, tetapi Indonesia adalah menakjubkan. Jadi lain kali Anda bisa kembali dan melihat lebih menarik, lebih banyak tempat indah di sini dan keunikan budaya Indonesia. Kami selalu menanti kedatangan kalian selanjutnya. Bapak Ibu, sekarang kita sudah sampai di Bandara Juanda. Semoga kalian sampai tujuan dengan selamat. Sampai jumpa kembali.